Ada 3 perkara yang Allah tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, tidak pula mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka mendapat azab yang amat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babu ismi man mana abanas sabili minal ma'i. Dosa orang yang enggan atau menghalangi Ibnu Sabil dari air. Ini yang berkaitan dengan air, baik air yang untuk diminum atau pengairan misalnya. Dalam kitab fikih yang disebut musaqah itu adalah akad atau kontrak yang mencakup transaksi seseorang dengan yang lainnya atas pohon anggur atau kurma untuk mengikat janji dengan pengairan dan pemeliharaannya, penyuburannya, dengan kewajiban ukuran atau kadar tertentu akan mendapat ukuran tertentu dari buahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang Yahudi Khaybar yang berkaitan dengan air dan pengairan. Qala Imam Bukhari rahimahullah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yukallimu wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 perkara yang Allah tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, tidak pula mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka mendapat azab yang amat pedih. Pertama, rajulun kana lahu fadlu ma'in, yaitu seseorang yang memiliki kelebihan air di jalan, lalu dia enggan memberikannya kepada atau melarangnya dari Ibn Sabil. Ibn Sabil itu maksudnya musafir. Ada musafir yang kehausan, yang tidak memiliki air, tapi dia tidak mau menolong orang itu. Itu yang pertama yang Allah tidak akan memandang mereka, orang itu dia nanti di hari kiamat. Dan mereka tidak akan disucikan, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi orang yang memiliki air lebih, ada orang kehausan, tidak mau ngasih. Yang kedua, rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha radiya wa in lam yu'tihi minha sakhita. Seseorang yang berbaiat kepada imam dan dia tidak membaiat illa lidunya, kecuali dengan tujuan dunia. Fa in a'tahu minha, jika nanti imam itu memberikannya apakah fasilitas radiya, maka dia suka. Wa illam yu'tihi minha, tapi jika dia tidak diberi kepadanya, maka dia pun sakhita, marah dia, murka dia, menyesal dia berbaiat. Nah, itu orang semacam itu juga tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat. Wa rajulun aqama silatahu ba'dal asri, seseorang yang membawa barang dagangannya setelah asar. Nah, berjualannya setelah asar. Faqala, maka lalu dia berkata, wallahi allazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan yang hak disembah selain dia, laqad a'taitu biha kaza wa kaza. Yang poinnya di sini, karena yang berkaitan dengan bab adalah tentang yang pertama,
yang disebut oleh Rasulullah orang yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat dan tidak disucikan, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, tentang memberi minum ini, memberi air. Karena ini konteksnya tentu di Arab. Kalau seorang musafir kehabisan air di padang pasir, bisa nyawa taruhannya. Tapi pengairan ini sudah, karena air itu adalah kebutuhan pokok yang paling dasar. Kalau orang tidak dapat makan, tapi masih dapat air, masih bisa bertahan mungkin berminggu-minggu. Tapi kalau orang tidak ada air, tidak ada air yang untuk diminum, membasahi tenggorokan itu, paling lama tahannya itu seminggu, enggak, atau 3 hari. Dehidrasi namanya. Jadi kekurangan air dalam tubuh itu sangat berbahaya. Nah, sekarang kalau air itu dikelola, karena itu adalah keperluan publik, itu diurus oleh negara. Maka ada pengairan, air minum. Tapi di negeri kita, ya alhamdulillah karena berlimpah air, tidak terlalu apalah. Masih bisa menggunakan air tanah. Walaupun pemerintah tidak menyediakan air bersih untuk kita, untuk kebutuhan rakyatnya. Tapi yang di masyarakat-masyarakat yang jauh di perbukitan itu tidak ada mata air, itu sulit mendapatkan air. Dan juga orang-orang yang hidup di pantai itu juga sulit mendapatkan air. Di negeri kita ini tidak terlalu masalah lah. Tapi kalau di negeri-negeri yang atau tempat-tempat yang susah mendapatkan air, bagi yang kelebihan air, mungkin dia punya mesin penyulingan air, ketika kemarau diambil air tanah atau air laut disuling, itu adalah lahan mendapatkan pahala. Dan itu kewajiban bagi dia ya, untuk memberi orang-orang yang tidak mendapatkan air, bersedekah air kepada orang yang haus. Dan ketika orang yang kehabisan air, itu kewajiban bagi orang yang punya kelebihan air untuk memberikan air kepada orang yang memerlukan itu. Yang kedua adalah seorang yang berbaiat kepada pemimpin. Tentu pemimpin yang sah, bukan pemimpin yang tidak sah. Apabila pemimpin itu dipilih dengan secara sah, sesuai hukum atau sesuai syariat kalau dalam Islam, sesuai dengan apa yang diputuskan oleh undang-undang negara, lalu dia berbaiat. Ya, berbaiatnya itu niatnya hanya untuk mendapatkan fasilitas. Tapi konteksnya ini juga zaman dulu, zaman Nabi. Karena di suku-suku Arab itu juga yang menjadi imam itu Syekhul Qabilah. Dia berbaiat. Kalau kita kan ya mesti berbaiat, mengakui kepemimpinan itu. Tapi ada juga yang menjadi tim sukses, berbaiat untuk membantu dia sampai menang. Tapi bukan karena ideologinya, bukan karena orang itu layak memang dibantu, tapi untuk mengharapkan nanti kalau menang dia akan dapat fasilitas. Tapi kalau tidak, karena uang negara itu adalah uang milik rakyat, tidak boleh diberikan kepada seseorang untuk difasilitaskan, diutama dan diprioritaskan kepada seseorang. Karena dia sudah membantu, sudah berbaiat, maka dia marah. Lalu po kacang di kulit, dan menjadi lupo. Itu banyak kejadian zaman kini. Kita boleh membantu menjadi tim sukses, tapi tim sukses karena orang itu memang wajar atau patut dibantu. Karena pilihan kita. Apakah nanti kita dapat fasilitas atau tidak? Itu nanti aja pikirkan. Jadi itu kebanyakan mau mengorbankan miliaran hartanya, menanggung biaya yang si calon ini. Nanti setelah menang,
dia akan mendapat fasilitas. Ini mungkin nih seperti ini yang kejadiannya zaman sekarang. Kalau memberontak ya harus rakyat seluruhnya memberontak. Kalau begitu, orang yang seperti itu, ini mungkin termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah. Tidak akan dipandang oleh Rasulullah SAW. Dia hanya berbaiat kepada seseorang itu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, orang yang berdagang setelah waktu asar. Ya, kenapa waktu asar? Karena waktu asar itu ada yang ulama yang menjelaskan kenapa disebut waktu asar. Karena waktu asar itu waktu istimewa, waktu yang di situ para malaikat berganti antara malaikat siang dan malaikat malam. Ada yang mengatakan waktu asar itu orang sudah mulai istirahat, tapi dia gelar dagangannya setelah asar, maka dia bersumpah di atas nama Allah. Apa yang disumpahkannya? Tentang barang dagangan, misalnya dengan harga yang sangat mahal, sehingga aku susah menjualnya karena modalnya mahal. Wallah, betul. Sekarang saya ingin menjual, tidak ada yang mau. Lalu datanglah seseorang bersedekah kepada dia karena sumpahnya itu. Padahal sumpahnya itu palsu supaya dagangnya dibeli orang. Lalu si pembeli bersedekah kepadanya dengan harapan juga barangnya dijual dengan harga yang normal, tapi tidak dilakukan. Dia dapat keuntungan dengan sumpahnya itu. Tapi kasus sumpah ini untuk mendapatkan keuntungan itu banyak, bukan hanya tentang dia memperoleh barang itu dengan harga yang tinggi atau memperoleh barang dagangan itu karena tertipu dan seterusnya. Banyak modus orang bersumpah. Syarah dari sini ya itulah zaman dulu itu seperti itu. Tapi sekarang ini banyak modus untuk menaikkan harga dari harga yang sebenarnya, tetapi sebagian memang tidak menggunakan sumpah, sebagiannya menggunakan sumpah untuk menipu. Ya, intinya menggunakan sumpah untuk menipu itu adalah satu semacam orang yang nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah SWT dan tidak akan disucikan dia, dan dia akan mendapat azab yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 3 perkara yang harus kita hindarkan supaya kita tidak termasuk kepada salah satu yang 3 itu, yaitu orang yang kikir bakhil dari air yang berlebih pada dia untuk orang yang membutuhkan, kemudian orang yang berbaiat kepada pemimpin tapi dia hanya mengharapkan fasilitas dari orang itu, dari pemimpin itu kan karena Allah. Ya, kemudian yang ketiga, orang yang bersumpah dengan sumpah bohong untuk tujuan-tujuan penipuan.